kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Sarasehan Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dalam rangkaian Utsava Dharmadika tingkat nasional ke-15 tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh istimewa karena telah hadir yang terhormat Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Ketua LPDI Pusat dan Provinsi, pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agama, pimpinan perguruan tinggi keagamaan di negeri, para narasumber dan moderator Sarasehan Nasional, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Agama, serta seluruh peserta Sarasehan Nasional yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami dengan mengucapkan Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Saraswati Tastiro Namah, maka Sarasehan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sadu sadu rahayu. Selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana MSI, disilakan. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam Saraswati Dipateng Nama Sora. Om Ulun Basuki Langge Rahayu Sagung Dumadi. Yang saya hormati, banggakan Pak Dirjen Profesor Dr. Inengah Dwije. Yang saya muliakan, hormati juga para penglingsir, sesepuh, pini sepuh, hadi sepuh yang hadir pada pagi hari ini, para narasumber yang kelas berat nih, ada Prof Kun, Prof Sukerna, Pak Prof Suarke, ya. Kemudian ada Pak Gusti Ketut Widiana, Pak Windu, tadi belum lihat Pak Windu Sancaya, dan juga yang saya hormati, saya banggakan Rektor UIN Sunan Kalijaga yang selalu bersama kita, Prof Almakin. Kita kasih tepuk tangan untuk kebersamaan dengan kita semua. Jadi kalau acara-acara umat Hindu baik di Prambanan maupun di tempat lain, kita pasti melihat kehadiran dari beliau. Jadi kalau beliau itu sudah tidak hanya pasif dalam
sanad keilmuannya luar biasa, nasabnya juga oke gitu. Tetapi juga beliau juga punya banyak pemahaman dan pengertian tentang kesanah yang kita diajarkan di dalam agama Hindu. Para peserta yang serasehan yang hadir pada hari ini, yang berbahagia, sesantiang ayu bahagia kita aturkan ke hadapan Idesang yang para Mekawi Dr. Kawitan Sareng Sami karena asas sung kertewara nugrahanya acara Dharma Gita, Utsawa Dharma Gita ini juga sudah berlangsung dengan lancar. Pembukaannya sangat meriah. Ada Gus Menteri, kemudian ada Wakil Presiden terpilih, dan tentu ini menjadi satu kegembiraan bagi kita semua. Selebrasi dari pembukaan dan juga kita bersyukur acara Utsawa Dharma Gita juga berjalan dengan lancar. Dan hari ini kita bersama-sama untuk bertemu dalam sebuah serasehan yang judulnya juga menarik, mengumpas tuntas Dharma Gita dalam perspektif agama, seni, budaya, dan sains. Ya, tadi saya bisik-bisik ini setelah dikupas diapain nih gitu. Diperas dan kemudian dinikmati bersama-sama sehingga lebih bermanfaat gitu ya. Diperas. Tapi Dharma Gita, Utsawa Dharma Gita itu kita ibaratkan sebagai muaranya dari sebuah proses panjang. Jadi kalau Utsawa Dharma Gita itu kita boleh dikatakan ujian nasionalnya, sebuah upaya untuk melihat lebih jauh lagi apakah proses yang kita sudah lalui selama ini, pelatihan-pelatihan yang sudah kita jalankan selama ini, itu sudah memberikan hasil yang cukup memuaskan bagi kita atau tidak. Itu tujuan utama bagi kita kenapa ada Utsawa Dharma Gita. Ini bukan sekedar selebrasi kompetisi, tetapi menurut saya adalah sesuatu yang jauh lebih penting karena kita bisa melihat lebih jauh lagi apa yang sudah kita lakukan dalam 3 tahun terakhir ini di dalam Dharma Gita dan sejauh mana itu bisa memenuhi standar-standar yang sudah kita tetapkan. Oleh karena itu dalam melihat Utsawa Dharma Gita ini kita juga harus melihat dalam kerangka yang lebih holistik, sebagai kerangka ekosistem yang lebih luas. Kalau juga bisa kita tempatkan Utsawa Dharma Gita itu bagian dari sekian banyak cara kita untuk melihat proses pembinaan yang dilakukan di Jen Bima Sindhu itu sudah berhasil atau tidak. Kita punya Utsawa Dharma Gita, kemudian ada festival seni keagamaan dan juga beberapa program yang lain yang terkait dengan itu. Saya berharap ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang fragmented, yang terpisah-pisah, tetapi sebagai sebuah desain besar. Sehingga ketika kita melihat itu sebagai sebuah desain besar, pembinaannya menjadi lebih fokus. Kita kekurangannya di mana, yang harus kita tambal di mana, yang harus kita perkuat juga apa. Karena menurut saya kalau kita melihat ini sebagai sebuah ekosistem besar, maka kita harus mulai melihat di hulunya sendiri. Sumber mata air dari Dharma Gita itu kan sebenarnya tradisi sastra kita, sastra keagamaan kita, Dharma sastra kita. Saya sudah pernah menyampaikan ini ketika Pak Dirjen mengundang saya untuk berbicara tentang festival manuskrip dan literasi keagamaan. Bagi saya ini tidak akan bisa kita lihat lebih utuh kalau kita tidak mulai melihat tradisi literasi keagamaan kita. Karena ini sesuatu yang sangat penting dalam tradisi beragama umat Hindu. Tidak hanya kita bicara loka dresta, guna dresta, maupun kita bicara soal desa dresta, tetapi juga kita bicara soal sastra dresta, catur dresta yang sering kita gunakan itu
memperlihatkan bahwa satu hal yang sangat penting adalah sastra dresta. Dan sastra dresta itu akan sangat berhubungan dengan budaya literasi yang kita bangun di umat itu. Karena bagaimanapun kalau kita membandingkan, bisa komparasi dengan agama lain, terutama dengan tradisi Nadlin, itu selalu mulai dengan literasi, bacaan kitab-kitab kuningnya, seperti misalnya Prof. Amal Makin, pasti dalam tradisi pesantren yang diajarkan adalah membaca kitab-kitab kuning itu. Dan itu menurut saya salah satu cara untuk menumbuhkan dan membadankan literasi itu kemudian di dalam siswa-siswa yang kita miliki. Jadi kalau side satu itu harus bisa kita wujudkan kalau kita punya budaya literasi yang cukup kuat. Nah, budaya literasi itu ada prasyaratnya. Yang pertama, ketersediaan kita terhadap manuskrip keagamaan. Manuskrip keagamaan ini sesuatu yang sangat penting di dalam kita menumbuhkan budaya literasi. Tentu ini PR besar bagi kita, karena manuskrip keagamaan kita bersyukur dengan perjalanan sejarah manuskrip keagamaan kita sebagian besar akhirnya terselamatkan dengan adanya Bali, karena Bali menjadi gudang bagi literasi keagamaan yang sempat kemudian setelah zaman Singasari, Kediri sampai Majapahit, itu akhirnya semua kitab manuskrip keagamaan yang sudah dibangun sejak dinasti sana oleh Dharmawangsa Teguh Anantawikrama dan kemudian yang disebut dengan menjawakan biasa manto yang luar biasa, pelokalan dari Sanskerta dan tradisi literasi India, itu kemudian terselamatkan karena Bali. Oleh karena itu Bali, kita berhutang budi sebenarnya terhadap Bali, karena kita bisa mendapatkan warisan literasi keagamaan yang luar biasa. Tetapi bukan berarti itu tidak ada di tempat lain. Saya pernah menyampaikan dulu dalam diskusi kita tentang hal ini, Merapi Merbabu itu adalah memiliki banyak sekali warisan manuskrip yang tentu saja kita harus cari lagi dan gali lagi. Tradisi kabuyutan di Sunda maupun di beberapa tempat di Nusantara ini, saya kira manuskrip keagamaan masih kita harus cari dan gali kembali. Sebagian diantaranya sudah menjadi kitab teles yang kemudian kalau kita kategorikan ada kitab garing atau kitab kering yang disebut dengan manuskrip yang sudah ada teksnya dari lontar maupun di berbagai tempat yang lain. Tapi juga ada kitab teles yang memang tidak tertulis tetapi dilakukan dalam tradisi lisan, yang seperti misalnya dilakukan oleh Romo Dukun di Tengger dan juga beberapa tempat yang lain. Itu kembali kita harus kodifikasi, kita tuliskan kembali ke dalam manuskrip, sehingga kita punya lebih banyak lagi sumber-sumber literasi yang harus kita pelajari. Dan sumbernya tidak harus selalu diambil dari, karena kita tahu sekarang ini ketika orang bicara new religions ya seolah-olah diambil dari India, padahal belum tentu. Di India muncul satu perjalanan sejarah yang berbeda juga dari munculnya manuskrip keagamaan yang ada di sana. Walaupun juga ada beberapa literatur manuskrip keagamaan yang bisa kita kaji komparasi antara manuskrip yang berkembang di dalam Siwa Siddhanta di India dengan Siwa Siddhanta di Indonesia. Jadi intinya kita harus mulai dengan PR pertama kita adalah mengumpulkan kembali manuskrip keagamaan yang tercecer dan bisa kita lakukan upaya yang lebih serius mengenai ini, konservasi. Kemudian kita juga melakukan identifikasi dan juga digitalisasi dan lain-lain yang sebagian besar sudah mulai kita lakukan di Bali dan di beberapa tempat yang lain. Saya harap ini bisa jadi proyek nasional, proyek besar dari Bima Sindhu dan juga menjadi kolaborasi dengan
berbagai pihak untuk melakukan penyelamatan dan juga pengumpulan terhadap manuskrip keagamaan yang kita miliki. Nah, yang kedua, setelah ini bisa dikumpulkan, dan tentu pengumpulannya tidak harus dilakukan di Nusantara, sebagian mungkin kita harus lakukan sebuah upaya untuk mengambil lagi repatriasi naskah-naskah yang ada di Belanda atau di tempat lain. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah memperdalam literasi ini dengan berbagai cara. Kita tidak bisa serta-merta meminta anak-anak melantunkan ini kalau tidak disediakan satu upaya yang lebih serius dalam pendidikan aksara dan juga bahasa. Gimana kita mengucapkan kakawin, melantunkan kakawin, kalau kita tidak paham tentang Jawa kuno, misalnya. Artinya harus ada support system yang kita harus bangun untuk setidaknya mulai munculkan pelatihan atau kursus atau pendidikan bahasa dan aksara sebagai sesuatu yang perlu kita jadikan semacam supporting unit atau supporting sistem bagi Dharma Gita ini. Nah, saya kira kita tidak bisa serta-merta mengharapkan kita bisa mengetahui melantunkan ini kalau kita tidak sediakan satu bentuk pelatihan-pelatihan yang cukup representatif dan perlu didanai melalui pasraman dan lain-lain untuk mengajarkan tidak saja bahasa tetapi juga aksara, karena semua literatur manuskrip kuno itu biasanya dalam aksara dan bahasa, misalnya Jawa kuno. Ini harus kita mulai pikirkan, Pak Dirjen, karena kalau kita di Bali sekarang ada penyuluh bahasa Bali, dan ini teman-teman berjuang lagi untuk bisa menjadi statusnya P3K. Ini juga menjadi satu hal yang menarik, terobosan dilakukan oleh Bali untuk merekrut tenaga penyuluh bahasa Bali yang di dalamnya mereka melakukan konservasi manuskrip keagamaan sekaligus juga mengajarkan tentang aksara dan bahasa Bali maupun Jawa kuno. Nah, setelah itu tersedia juga ditambah dengan memperbanyak rembuk-rembuk sastra. Rembuk-rembuk sastra ini sebagai sebuah tradisi yang sebenarnya kita miliki dengan pesantian atau mabebasan. Tetapi tradisi mabebasan yang kita miliki itu lebih banyak lebih pada upaya mengartikan apa yang tersurat di dalam kekawin ataupun hal-hal yang dibaca itu tanpa ada perbincangan yang lebih lanjut mengenai bagaimana tafsir atau interpretasi kita berkaitan dengan itu. Kemarin saya sempat melakukan satu kegiatan di yayasan kami Purikawan Ubud namanya Dharma Penuntun, membahas Niti Raja Sasana, tetapi mengutip salah satunya Kakawin Ramayana tentang Dasarata. Dasarata itu ibaratnya ada yang mengatakan ini nama Dasarata. Tetapi Dasarata itu kalau dikupas lagi esensinya ada. Esensi dari dasa 10, rata tapi Pak Suarke. Kereta. Dasarata itu bagaimana mengendalikan atau bahkan mengelola 10. Kemudian ada dasaksara, ada sifat-sifat kepemimpinan yang ada. Jadi kupasan mengenai Dasarata aja akhirnya bisa jadi baru bait pertama dari Ramayana itu bisa jadi perdebatan. Dasarata itu apa artinya? Itu contohnya. Gimana rembuk sastra itu tidak hanya melantunkan dan mengartikan sebuah manuskrip, tetapi juga bagaimana itu dikupas. Karena di dalam
kakawin itu pasti ada bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa tersembunyi yang harus kita kumpas. Tidak semata-mata untuk kepentingan kita mengartikan. Misalnya lubdaka nanti siwaratri. Kita ada binatang yang dibunuh misalnya mong, gitu, badak, warak. Itu juga salah satu simbol-simbol ini dari sebuah pratibimbo yang digunakan oleh bahasa leluhur kita menyelipkan ajaran-ajaran spiritualisme dan juga ajaran-ajaran yang tinggi itu ke dalam simbol-simbol. Oleh karena itu tidak mungkin secara harfiah kita hanya gitu kan, hanya pada soal bagaimana melantunkan dan keindahan, tetapi juga harus dikupas. Nah itu yang kedua yang ingin kita sampaikan, harus ada prasyaratnya berupa pelatihan bahasa dan aksara, tetapi juga dimulai didorong rembuk-rembuk sastra. Dan yang ketiga ini juga penting untuk kita pikirkan adalah bagaimana membuat ini bisa masuk dan diterima dan digemari oleh anak muda. Ini PR juga. Jangan sampai hanya menjadi tempat ataupun sesuatu yang disukai hanya golongan yang sudah, ya biasanya kalau belajar nyastra itu biasanya sudah sepuh gitu ya. Nah, gimana tantangan ini kita pecahkan? Kemarin saya mengundang sebuah yayasan namanya Yayasan Ganapati. Mereka punya satu program yang menurut saya menarik, yaitu megending sambil melajah, ya, melajah megending, melajah sambil megending, dan megendil sambil ngayah. Tiga hal kata kunci yang penting sebenarnya menurut saya esensi dari cara bagaimana ini bisa diteruskan ke anak muda. Nah, istilah atau hal ini memang sesuatu yang menurut saya pernah dengar juga dari Pak Surada, istilah megending sambil melajah. Pak Prof Soeharto juga mungkin ini juga pernah disampaikan. Megending itu bernyanyi tapi juga esensinya belajar. Jadi bagaimana dua hal ini nggak kontras, suatu hal yang dipadukan, megending sambil melajah. Di dalam gending itu ada pelajaran, dan pada saat yang belajar, tapi dengan cara megending. Ini salah satu hal model pendidikan yang sebenarnya sudah kita miliki di Bali. Bagaimana megending itu juga diajarkan sesuatu nilai-nilai, dan diajar pengajaran nilai-nilai itu tidak dilakukan dengan cara konvensional, ceramah, tapi megending. Misalnya dulu anak-anak orang tua kita pasti mengenalkan tradisi Masatwa. Masatwa itu mengambilkan cerita biasanya dari Pabel, Tantri Kamandaka. Kemudian juga ada kidung, geguritan, dan kemudian kekawin. Dan ini harusnya ketika kita ngajarkan ini, nilai-nilai ini dilakukan dengan gegitan juga. Pada saat yang bersamaan gegitan juga kita belajar. Ditambah satu lagi, ngayah. Konsep ngayah serada bakti yang memang lascarya yang dilakukan dalam tradisi kita. Sehingga ini kalau ada dharma perguruan tinggi ini udah lengkap. Megending, melajah, ngayah. Sehingga ngayah itu adalah ajang untuk membangun kepercayaan diri, juga menerima orang untuk mendengarkan apa yang sudah kita pelajari. Biasanya kalau anak-anak setelah belajar megending ya ngayah untuk megending. Dan orang tidak ada kan bisa nyacat lo ngayah, anak ngayah tapi tidak bisa dicacat lah ini, tapi diberi apresiasi. Itu percaya diri yang sangat penting. Dan jangan sampai layah juga. Layah itu klub. Jadi tiga ini menurut saya sesuatu yang harus kita pikirkan, gimana menggunakan model ini dalam tradisi peseraman kita.
menjadi model pendidikan Hindu yang diajarkan. Megending, melajah, dan ngayah. Itu suatu hal. Tapi di lain pihak, kita harus juga memikirkan alih wahana dari pengajaran-pengajaran mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam manuskrip, dalam sastra, dharma sastra kita. Alih wahana ini kita bisa bagi dua, dan itu sebabnya mengapa hari ini kita penting mendengarkan Prof. Kun, Prof. Sukerno mengenai seni alih wahana. Saya coba bereksperimen dalam 3 tahun terakhir ini bagaimana kita menurunkan sastra, dharma sastra ini ke dalam seni-seni tradisi kita. Prof. Kun sudah mengangkat satu tema di dalam sebuah pentas namanya Nur Kekung Ranu. Sebelumnya kita pentaskan Sih. Bahkan terakhir kami pentaskan Gambuh dengan tema Buddha Kecapi. Seni tradisi tapi dimuatkan sastra. Nah, jadi seni itu tidak sekedar seni untuk kegembiraan saja, untuk tontonan, tapi ada tuntunan yang masuk di dalam seni itu. Dan tidak harus tuntunan itu dalam bentuk verbal disampaikan, tapi orang bisa mengupas dari seni itu. Sehingga PR kita diisi ini adalah bagaimana menurunkan dharma sastra itu ke dalam pertunjukan-pertunjukan seni yang semakin berkualitas dan mengandung pesan. Wahana yang lain adalah wahana modern. Bisa dengan film pendek, dengan animasi, dengan karikatur, dengan cerpen, dengan puisi. Sehingga kita lebih bervariasi di dalam melakukan edukasi itu. Tidak semata-mata dengan kekawin, dengan kidung geguritan satwa, tetapi juga dengan media-media baru yang belum kita pernah uji sejauh mana ini bisa menarik perhatian dari anak-anak muda untuk memahami dharma sastra itu. Jadi kalau bisa Pak Dwija ke depan kita perluas tidak hanya dalam bagaimana itu di dalam Utsawa Dharma Gita, tetapi juga di dalam festival seni keagamaan. Muatannya harus dharma sastra. Kemudian juga di dalam berbagai kompetisi alih wahana dari dharma sastra itu ke dalam bentuk-bentuk baru, film pendek, animasi, dan berbagai bentuk yang lain yang saya kira bagi anak-anak muda itu bisa kita lakukan. Termasuk juga lagu-lagu berbahasa daerah tapi memuat pesan-pesan keagamaan. Kan enak sekali kalau kita muncul dalam Utsawa Dharma Gita itu lagu-lagu tidak hanya lagu pop, tetapi juga lagu-lagu daerah yang memuat pesan keagamaan. Toraja, kemudian di Maluku Utara, di Sumatera Utara, lagu-lagu berbahasa daerah, tetapi pesannya pesan keagamaan. Kan bagus sekali nanti kalau di pura dinyanyikan oleh Pak Agus Dur lagu Bugis kan, berbahasa Bugis atau Makassar, itu kan luar biasa nanti bisa kita beradaptasi dengan lokal dan diterima juga oleh masyarakat lokal. Jadi ada ekspresi yang beragam akhirnya, termasuk puisi dan cerpen. Dunia sekarang kan banyak sekali mengekspresikan dalam bentuk itu. Nah terakhir ini Mang Donetan atas pembicara ke pertama, tapi yang terakhir adalah bagaimana dharma sastra itu juga kita coba saintifikasi ke dalam berbagai disiplin keilmuan. Ujiannya tidak hanya pada saat kita belajar dharma sastra, itu sangat luas. Tidak hanya kaitannya keagamaan dan tutur, tetapi juga dalam dunia keilmuan. Dharma sastra kita terkait dengan kedokteran, ada Yayurveda. Dharma sastra kita misalnya dengan kaitannya dengan dunia biologi, dengan dunia teknik.
itu harus dicari bagaimana menyambung antara Dharma Sastra itu dengan kemanfaatan melalui saintifikasi. Saya sudah melakukan kemarin, misalnya salah satunya Warigu Sadesidi yang kami lakukan itu adalah bagaimana menyambung dunia-dunia kedokteran dengan usada. Usada itu Dharma Sastra juga menurut saya, karena di situ ada filosofi Hindu yang masuk di dalam usada pengobatan. Dan itu perlu disaintifikasi juga dengan membuat mereka bertemu dengan dunia modern yang ada sekarang ini. Titiang kira itu yang ingin Titiang sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kita punya PR ke depan, jangan sampai Utsawa Dharma Gita hanya selebrasi kompetisi untuk menggending atau bergita, tetapi juga ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama tadi, bagaimana kita mengumpulkan manuskrip keagamaan Nusantara yang bercecer itu. Yang kedua adalah bagaimana kita memperdalam Dharma Sastra yang ada dalam manuskrip itu dalam berbagai cara kita mendiskusikan itu. Di NU dulu ada namanya, sampai sekarang ada Batsul Masail gitu. Bagaimana kitab dan tafsir itu dilakukan. Yang ketiga adalah bagaimana memperkuat alih nilai kepada generasi muda melalui media-media baru, dan itu merupakan bagian dari edukasi kita. Dan yang keempat saintifikasi, bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga Dharma Sastra itu bukan sesuatu yang memperkuat serada saja, tetapi juga bagaimana membuat dia bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang memberikan kemudahan hidup bagi umat di dalam menjalankan kehidupan. Saya kira itu ingin Titiang sampaikan. Terima kasih Titiang Sinap untuk para Masanti. Om Santi Santi Santi. Sudah semua. Acara berlangsung bersama rombongan Kemangkunegaran, ketemunya dengan orang-orang seni. Untuk mengurangi rasa penasaran, yuk kita spill narasumber keren hari ini. Bapak Ibu, pada acara serasihan kali ini kami mengundang narasumber, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Iwayan Admiana, SSN MSN. Kemudian Bapak Profesor Dr. Pil H. Almakin SAGMA, Bapak Dr. Andes Idewa Dewi Nusancaya MHU, Bapak Dr. Inyoman Soekarna SK MHU, serta Bapak Dr. Andes Ikentut Widana MSI. Kami persilakan untuk ke stage. Kemudian kami juga mengundang para moderator, Bapak Profesor Dr.